Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Agroso Indonesia. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang pasir malang ya. Mulai dari apa itu pasir malang, cara penggunaannya pada tanam pucuk maupun tanam bonggol, serta kelebihannya dengan menggunakan pasir malang. Jadi pasir malang itu berasal dari magma gunung berapi yang mendingin secara cepat. Dinamakan pasir malang karena banyak dihasilkan dari dataran gunung berapi sekitar Kabupaten Malang. Nah, ini aglonema cochin saya dan butterfly yang tanam pucuk tanpa akar pada tanggal 23 Mei 2021 atau 2 bulan yang lalu. Aglonema cochin dan butterfly ini sudah pernah direview pada tanggal 26 Juni 2021 yang lalu ya, yaitu saat aglo ini sudah 1 bulan ditanam pada pasir malang. Teman-teman bisa lihat videonya pada link di atas ya, maupun di deskripsi dengan judul Review Tanam Bonggol. Jadi, pasir malang dapat digunakan pada tanam pucuk tanpa akar maupun tanam bonggol tanpa akar. Nah, ini hasilnya ya, pada tanam bonggol, daunnya sudah keluar dari tunas yang baru. Ya. Nah, ini sedangkan pada tanam cochin, sedangkan pada aglonema cochin yang dipotong tanpa akar, saat bulan yang lalu saja juga sudah keluar bunganya, namun sudah dipotong supaya tidak menghambat pertumbuhan, dan 4 daunnya juga tegak ya. Ini artinya dia cocok dengan media tanam ini, subur dia. Ya. Nah, selanjutnya di belakang pada tanaman aglonema butterfly sudah keluar kuncup yang baru. Ini juga artinya dia cocok di media pasir malang. Nah, teman-teman, itulah tanaman cochin dan butterfly tanpa akar yang saya tanam dengan pasir malang, serta tanaman ini di depan sebenarnya Westadas yang tanam bonggol tanpa akar. Teman-teman, ini wujud dari pasir malang ya. Sebenarnya ada 3 ukuran ya, yaitu kecil, sedang, dan kasar. Mohon maaf, ini saya hanya punya 2 ini ya, yang sedang dan yang kasar ya. Jadi kalau yang sedang ini fungsinya untuk saya gunakan untuk tanam pucuk maupun tanam bonggol tanpa akar. Sedangkan yang besar saya gunakan sebagai campuran media tanam ya. Contohnya seperti ini ya, kita masukkan saja di dalam media tanam. Nah, ini contohnya ya. Itu ada butiran pasir dan di dalamnya sebenarnya ada ya, sudah bercampur dengan media tanam yang sudah ada. Pasir malang ini saya dapatkan di marketplace ya, tapi pengirimannya dari kota tempat saya juga ya, di kota Medan gitu ya. Jadi ini dan harganya sangat murah ya. Jadi saya menganggap bahwa sebenarnya mungkin pasir malang ini hanya nama ya, bukan berarti pasir yang dibawa dari Malang ya. Jadi bisa saja kemungkinan ini adalah pasir dari Gunung Sinabung misalnya ya, yang beberapa tahun yang lalu dia meletus ya. Nah, teman-teman, kedua aglonema saya ini, aglonema butterfly dan cochin, akan saya bongkar ya untuk kita lihat perkembangan akarnya ya setelah 2 bulan ditanam. Atau nanti kita akan bandingkan dengan kondisi bulan yang lalu ya, karena kebetulan bulan yang lalu aglonema ini juga saya bongkar untuk dilihat akarnya. Jadi kita bandingkan dengan kondisi sebulan yang lalu. Nah, ini aglonema cochin, ya akarnya sudah cukup panjang, cukup banyak, dan kurang lebih ini 1 kuku jari ya. Lumayan ya, intinya tapi tanaman kita tetap segar ya. Nah, kemudian selanjutnya tanaman aglonema butterfly pun akan saya bongkar. Nah, aglonema butterfly ini akarnya lebih halus ya, tetapi ini bisa kita lihat nanti akarnya apakah lebih panjang juga ya. Nah, ini juga lebih panjang ya dibandingkan aglonema yang aglonema ini pada kondisi bulan yang lalu. Nah, ini akarnya ya cukup sehat. Nah, teman-teman, ini potnya tidak perlu dibolongi, ya. Sehingga ini salah satu kemudahan kita menanam dengan pasir malang ya, potnya tidak perlu dibolongi ya. Teman-teman, karena aglonema cochin ini batangnya cukup panjang ke bawah, jadi ini kita akan potong sebagai bibit yang baru ya. Ini sebenarnya pisaunya sudah steril, saya akan potong sepanjang 2 ruas
di tengah-tengah ruas ya, jadi kita upayakan jangan terkena dengan akar maupun mata akar. Nah, itu kita potong di situ posisinya. Kita tekan pelan-pelan, sekali tekan ya teman-teman ya, jangan jangan dicabut dan masukin nanti jadi menimbulkan luka pada kotin. Kita tekan, nah ini sudah selesai ya, jadi ini sudah selesai dan dia akan kita tanam pada pot terpisah dengan juga dengan pasir malang ya. Ini salah satu kelebihan lagi dengan ditanam dengan pasir malang ya. Jadi ini bekas potongan tidak perlu kita berikan antiseptik ya seperti betadine atau kita oleskan dengan fungisida yang kita bentuk sebagai pasta ya. Jadi ini cukup dilap dengan tisu, nanti kita tanam kembali. Nah teman-teman ini ya, jadi kalau kita menggunakan pasir malang ya, tadi potnya yang dari gelas plastik aqua bekas ini tidak bolong ya di bawahnya ya. Kemudian ini kita ukur. Nah, jadi batang bagian paling bawahnya itu hanya sebatas jempol kiri tangan saya ya. Kemudian pasir malang kita masukkan sebatas itu. Kemudian nanti pun air sebatas itu. Jadi kurang lebih airnya itu hanya kena di bagian bawah saja, tidak menggenangi sampai ke atas batang ya. Nah, ini saya masukkan pasir malang sebatas kuku jari saya tadi ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, kita lihat. Nah, airnya kita masukkan ya sebatas itu dan kelihatannya ini pasirnya masih kebanyakan. Jadi kita kurangi sedikit. Sebenarnya sih nggak apa-apa tadi ya. Nah, ini kita kurangi sedikit. Nah, kalau sudah pas, airnya kita masukkan sebatas terendam pasir malangnya ya. Jangan terlalu lebih juga ya. Karena intinya supaya air tidak mengenai batang secara langsung ya. Nah, ini masih kebanyakan. Jadi ini kita buang ya sebagian. Sebagian airnya. Nah, ini cukup ya sampai begitu ya batas-batasnya pas-pas di atas pasir itu ya, pasir bagian atas. Nah, ini kemudian aglonemanya kita pasang ya, kita masukkan di dalam, kemudian kita masukkan pasirnya. Nah, ini selesai ya. Jadi kalau sudah kita masukkan seperti ini, nanti aglonema ini karena bagiannya kita potong ya, atau teman-teman yang aglonemanya tanam pucuk karena kena spot merah, misalnya putus sampai sini, jangan langsung dijemur, simpan di tempat yang teduh saja ya, sampai 2 hari lah, jangan dijemur, nggak apa-apa ya. Tapi jangan terlalu gelap juga ya, nanti kena bakteri ya. Tapi sirkulasi udaranya harus lancar maksud saya. Nanti kena bakteri kalau yang tempat yang pengap ya. Nah, ini jangan kena matahari. Nah, ini untuk hal yang sama ya, batang aglonema cochin ini akan saya tanam juga dengan pasir malang ya. Ini sama caranya ya. Ini diukur dulu, kemudian pasir malangnya kita masukkan ya. Ini nggak usah terlalu banyak pasir malangnya supaya posisi daripada bonggolnya tidak terlalu ke atas ya. Nah, ini kita masukkan pasir malangnya secukupnya ya, sesuai dengan keinginan kita. Tadi ya, jangan terlalu tinggi. Teman-teman semua, ini cacahan batang siap kita masukkan, kita tanam secara vertikal. Yang harus perhatikan, jangan terbalik mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, kalau teman-teman bingung, ini kita tanam akarnya harus menghadap ke bawah. Nah, itulah yang tepatnya. Ini mohon maaf tadi tidak ada videonya untuk bagaimana menunjukkan akarnya menghadap ke bawah tadi ya. Nah, ini pasirnya semuanya kita masukkan ya. Selanjutnya teman-teman untuk menghemat durasi, reporting untuk yang butterfly tidak kami tampilkan di sini ya, karena caranya juga sama dengan bagaimana kita mereporting yang aglonema cochin. Nah teman-teman semuanya, ini jadi proses reporting sudah selesai. Nah satu lagi keunggulan daripada kita menggunakan pasir malang sebagai media tanam untuk tanam pucuk maupun tanam bonggol. Dia lebih unggul di dalam menjaga kelembapan daripada media tanam ya. Air yang kita masukkan tadi bisa tahan 4 sampai 7 hari. Bahkan mungkin bisa 10 hari tergantung daripada air yang kita masukkan. Nah, ini berbeda dengan media konvensional ya yang dari campuran sekam lapuk ya. Ini itu harus kita semprot 2 kali sehari. Pagi sekali, sore sehari. Atau kalau kita menggunakan metode disiram yang banyak, itu 2 hari sekali sudah harus disiram. Nah, ini akan merepotkan kita apabila kita yang punya kesibukan, kita bisa kelupaan, atau bahkan kalau kita harus keluar kota lebih dari 2 hari.
Nah, ini bisa menyebabkan akar gagal tumbuh. Nah, jadi ini salah satu kelebihan media tanam pasir Malang ya. Dia lebih eh, baik di dalam menjaga kelembapan, lebih lama dia menjaga kelembapan. Nah, demikianlah teman-teman semuanya ya. Jadi video ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman juga sukses beragronomika. Semoga video ini bermanfaat dan video ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Menari Jawa pakai kebaya. Kebaya ditempah samo warnanya. Mari budaya aglonema. Caranya ada di video saya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen yang menjadi masukan bagi video saya ini. Terima kasih.